Halo semuanya, selamat datang di channel Next Trend. Tidak dapat dihindari kalau saat ini mayoritas orang lebih suka dengan earphone TWS. Bentuknya itu lebih ringkas, ringan, dan yang lebih penting tuh nggak pakai ribet karena nggak pakai kabel. Buat gue sehari-hari naik angkutan umum dan bersepeda, TWS itu jadi tujuan mutlak saat memilih device untuk mendengarkan musik. Sehingga wajar kalau banyak sekali brand TWS yang muncul akhir-akhir ini dalam waktu 2 tahun. Salah satunya itu adalah Oppo yang TWS-nya sejauh ini belum pernah mengecewakan dari segi kualitas suara dari murah sampai mahal. Dan kali ini ada lagi earphone TWS terbaru dari Oppo yang kembali membuat gue cukup senang dengan konsistensi Oppo dalam bidang audio. Bersama gue Bagus, ini adalah review dari Oppo EncoBuds. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Seperti biasa, kita lihat dulu isi kotaknya. Oke, jadi ini adalah kotak pembelian dari Oppo EncoBuds. Dia desain kotaknya cukup simpel ya. Nggak kayak dulu, tapi gue lebih suka yang ini sih. Ada desain Oppo Enco yang besar, terus logonya, terus gambarnya. Nah, di belakangnya ini ada sejumlah poin-poin keunggulan dari Oppo EncoBuds. Langsung aja kita buka. Tentu saja di paling depan ada casingnya yang di dalamnya sudah ada 2 earphone. Lalu di bawahnya lagi ada ear tips dengan 2 ukuran berbeda. Dan di bawahnya ada kitab-kitab manual dan garansi. Udah segitu aja, sayangnya kita nggak dapat kabel USB di sini. Langsung aja kita bahas. Oppo EncoBuds aja, iya, dia nggak ada penamaan dengan angka seperti dulu yang pakai W berapa gitu kan. Gue belum konfirmasi langsung bagaimana dengan nomenklatur penamaan earphone Oppo sekarang. Setelah kemarin menggunakan nama Oppo Enco X, sekarang EncoBuds. Entah selanjutnya apa, tapi ya itu, nanti kita bahaslah kapan-kapan. Oppo EncoBuds ini punya harga 599.000 saja. Dibilang murah sih enggak, tapi dibilang mahal juga enggak. Kelas menengah lah. Dengan harga segini, apa aja sih yang kita dapat dari Oppo EncoBuds? Sekilas, bentuk case dan earphone-nya itu mirip sama W11 yang pernah kita review tahun lalu. Case-nya itu warna putih, bentuk apa ya namanya? Gue biasa sebut dengan nama square claw. Gabungan antara persegi dan bulatan, atau mungkin bahasa Indonesianya perbulat. Ya, pokoknya itulah. Nah, casing ini terasa ringkas banget, sebagai buktinya bisa masuk ke kantong kecil di celana jeans punya gue. Tapi tentu aja ya, ini bergantung dengan ukuran celana kalian masing-masing. Bahannya itu plastik yang kalau kita ketuk bunyinya cukup keras. Ada port USB-C di belakang dan lampu LED di depan. Sedangkan earphone-nya itu warna putih juga yang masing-masing punya 2 lubang. Salah satunya itu adalah mikrofon. Desainnya ada punya 3 pilihan ear tips. Gue sih nyaman dengan ukurannya normal tanpa perlu khawatir copot. Bahkan ketika gue lari, naik kereta, atau naik kereta sambil lari biar nggak ketinggalan, dia tuh tetap kokoh menempel di telinga gue. Sekilas, dia memang mirip dengan Enco W11, tapi tentu saja ada perbedaan. Misalkan aja, lubang mic-nya dia lebih besar, tapi secara dimensi, ukuran dia tuh lebih kecil dan ringan. Sehingga fits di telinga itu rasanya enak banget, apalagi kalau dipakai buat waktu yang lama. Udah gitu, fungsi touch di sekitar earbuds-nya ini nih sangat lengkap menurut gue. Sekali tap buat pause and play, 2 kali untuk previous the next song, dan 3 kali untuk masuk ke gaming mode. Dan ditahan, bisa juga untuk volume. Jarang-jarang sih ada earbuds yang punya kontrol selengkap ini, dan sudah dipertahankan oleh Oppo sejak lama. EncoBuds ini sangat mudah sekali untuk di pairing karena dia nggak pakai tombol ya. Cukup buka case-nya, nanti pasangkan pakai Bluetooth di HP. Dia akan langsung tersambung. Bisa disambungkan dengan HP Oppo dan yang bukan HP Oppo, apapun sistem antarmukanya, atau bahkan ke beda platform sekalipun seperti iOS. Tapi, kalau kalian pairing ke HP Oppo, di setting Bluetooth itu akan langsung muncul berbagai macam pengaturan seperti aktifkan kodek AAC. Terus fungsi touch yang tadi juga bisa diubah. Misalkan mau next songnya diubah jadi sekali sentuh, dan pause 2 kali sentuh itu bisa. Gak butuh gaming mode, tapi butuhnya Google Assistant pas 3 kali sentuh, itu juga bisa. Di sini juga ada pengaturan untuk menonaktifkan update firmware. Sayangnya hal ini cuma berlaku untuk HP Oppo saja.
Tapi menurut gue sih settingan defaultnya ini sudah mencakup semuanya, dan menu settingan ini hampir jarang gue sentuh, kecuali pas buat review ini. Sebenarnya Oppo punya aplikasi namanya Hey Melody yang bisa mengatur fungsi beberapa produk TWS-nya. Yang sayangnya belum support si Oppo EncoBuds ini. Gue sih berharap nanti ke depannya bisa ya, cuman kita lihat aja lagi nanti. Cuman bagaimana nih dengan kualitas suaranya? Oppo EncoBuds punya karakter suara yang cukup dominan di bass yang cukup nendang dengan driver 8mm-nya. Sedangkan untuk vokal dan treble masih cukup berimbang. Meskipun untuk nada tinggi tidak terasa begitu garing. Misalkan, kalau gue denger lagu di Spotify melalui perangkat Oppo Reno 5, dengan lagu Tracing Daydream-nya Yoasobi, bassnya itu cukup menggetarkan lubang telinga gue, tapi suara Mbak Rira ikutannya masih terdengar dengan sangat baik. Efek surround masih terasa pas kita lagi denger lagu soundtrack Avengers. Meskipun, seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau suara tinggi seperti trombon atau French horn itu nggak begitu garing, tertutup sama suara bass dan timpaninya. Sedangkan untuk mic-nya sendiri, dia udah dilengkapi dengan fitur noise cancellation. Jadi kalau kita melakukan panggilan suara di tengah keramaian, suara kalian tuh bisa lebih jelas di lawan bicara kalian. Oke, ini adalah kualitas rekaman audio menggunakan kamera HP. Gimana menurut kalian? Bagus gak? By the way, ini gue cuma bisa ngerekam pakai kamera belakang ya, jadi gak usah ngeliat gue. Tapi ya pokoknya gila lah. Kalau dipakai bermain game, jujur aja delay-nya agak lumayan, tapi kabar baiknya dia punya gaming mode yang dapat mengurangi delay tersebut cukup signifikan. Terakhir adalah soal baterai yang menurut gue dibalik ukurannya yang ringkas, Oppo mengklaim dia punya ketahanan baterai sampai 6 jam menurut buku manualnya. Dan kalau ada pakai case, dia bisa sampai 24 jam. Gue sendiri belum pernah memakai TWS sampai 6 jam ya, tapi selama seminggu pemakaian untuk dengar musik atau video pas pulang pergi kantor, terus olahraga sejam sehari, ini belum habis baterainya. Sayangnya, kita nggak dapet kabel USB Type-C ya, sehingga untuk melakukan pengisian daya, kita bisa pakai kabel USB Type-C lainnya dengan charger di 5 watt yang butuh waktu sekitar 2 jaman untuk isi daya dari 0 sampai penuh. Overall, Oppo EncoBuds ini adalah TWS yang bisa menjawab semua keinginan dasar dari sebuah TWS. Memang, tidak ada fitur yang aneh-aneh di TWS ini. Tapi kalau kalian butuh TWS yang ukurannya ringkas, nyaman dipakai, suara bassnya mantap, dan baterai yang tahan lama, Oppo EncoBuds ini jadi alternatif yang sangat menarik. Meskipun yang harus jadi catatan adalah tidak adanya kabel USB-C di kotak pembelian, di mana sebenarnya bisa diganti dengan kabel USB Type-C apapun. Dan gue berharap kalau EncoBuds ini kedepannya bisa punya aplikasi khusus, sehingga kedepannya yang bukan pakai HP Oppo sekalipun tetap bisa mengotak-atik setting tombolnya. Kalau berminat, Oppo EncoBuds ini hanya ditawarkan di harga Rp599.000 saja. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.